Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan sintesis jurnal dari 2 jurnal pendidikan nasional dan 1 jurnal pendidikan internasional dengan tema pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas media dan TIK pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sri Maryanti MPD. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 1192060102 dari Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Langsung saja, mengenai jurnal yang pertama, jurnal nasional yang berjudul Pendidikan Karakter Islami pada Online Class Management di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta selama pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Halim Purnomo, Firman Mansir, Tumin, dan Sulis Wiyadi. Nah, jurnal ini termasuk Jurnal Tarbiyatuna volume 11 nomor 1 tahun 2020. Adapun hasil dari jurnal yang pertama yaitu pelaksanaan online classroom management yang juga menerapkan proses bimbingan pendidikan karakter kepada peserta didik tetap terjaga dan berjalan lancar melalui media pembelajaran online yang diterapkan oleh guru masing-masing seperti WhatsApp group, video call, email, Facebook, dan lain-lain. Kemudian untuk jurnal yang kedua, jurnal nasional yang berjudul Analisis Regresi Ordinal untuk melihat pengaruh media pembelajaran daring terhadap antusiasme mahasiswa era pandemi COVID yang ditulis oleh Asti Meiza, Fitria Siti Hanifah, Yonatan Nathanael, dan Farid S. Nurdin pada tahun 2020. Adapun hasil dari jurnal yang kedua ini yaitu aplikasi Zoom menjadi media pembelajaran daring yang paling efektif atau sangat baik dan dapat meningkatkan antusiasme mahasiswa dalam melaksanakan kuliah daring. Kemudian, aplikasi yang baik digunakan juga dengan menggunakan Google Classroom dan yang cukup baik digunakan yaitu dengan menggunakan e-learning. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, jurnal internasional yang berjudul Learning Cytology in Times on Pandemic and Educational Institutional Experience with Remote Teaching, yang artinya belajar sitologi di saat pandemi, pengalaman institusional pendidikan dengan pengajaran jarak jauh yang ditulis oleh Pauccio. Nah, jurnal ini termasuk Journal of the American Society on Cytopathology 2020. Nah, adapun hasil dari jurnal yang ketiga yaitu dalam program pendidikan sitologi dengan metode penggunaan teknologi yang ada, aplikasi Zoom dan Canvas yang terjangkau dan cepat, membuat semua mahasiswa merespon dengan positif pengalaman pembelajaran online mereka dan menunjukkan kesediaan untuk menghadiri kelas jarak jauh di masa depan, bahkan ketika pilihan pembelajaran tradisional di dalam kelas tersedia. Nah, kemudian selanjutnya pengelompokan hasil kajian dari ketiga jurnal ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran daring terdapat di dalam jurnal Halim Purnomo tahun 2020, Asti Meiza tahun 2020, dan Pauccio tahun 2020, tepatnya pada jurnal ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi dari ketiga jurnal ini sama-sama memanfaatkan teknologi atau aplikasi-aplikasi online sebagai media pembelajaran daring. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan alternatif media pembelajaran daring terdapat di dalam jurnal Asti Meiza tahun 2020 dan Pauccio tahun 2020. Nah, tepatnya terdapat di dalam jurnal kedua dan ketiga. Jadi dari kedua jurnal ini sama-sama meneliti tentang media pembelajaran daring apa yang paling alternatif digunakan. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan pola pikir siswa terhadap pembelajaran daring terdapat di dalam jurnal Halim Purnomo tahun 2020, jurnal Asti Meiza tahun 2020, dan Pauccio tahun 2020, tepatnya pada jurnal ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi dari ketiga jurnal ini sama-sama menjelaskan tentang pola pikir siswa terhadap pembelajaran daring. Kemudian yang terakhir, pengelompokannya mengenai kendala dalam pembelajaran daring terdapat di dalam
Jurnal Halim Purnomo tahun 2020, Astimeza tahun 2020, dan Paucio tahun 2020, tepatnya jurnal ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi dari ketiga jurnal ini sama-sama menjelaskan bagaimana kendala-kendala yang terdapat di dalam proses pembelajaran daring. Kemudian sintesis dari ketiga jurnal ini yaitu berbagai penelitian mengenai pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 mengungkapkan hasil bahwa penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran daring dapat membantu guru atau dosen dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar dapat lebih mudah untuk mengambil peran dalam diskusi dan kerjasama tim. Selain itu, dengan berbagai media pembelajaran daring yang digunakan, dapat menarik minat belajar atau antusiasme serta kemampuan belajar mandiri siswa. Sehingga siswa merespon dengan positif dalam ketersediaannya menghadiri kelas jarak jauh melalui pembelajaran daring. Terdapat di dalam Jurnal Halim Purnomo 2020, Astimeza 2020, dan Paucio tahun 2020. Nah, hal-hal tersebut merupakan kelebihan dari ketiga jurnal tersebut. Kemudian, di samping terdapat banyak kelebihan di dalam pembelajaran daring, terdapat pula kendala di dalam implementasinya. Salah satunya adalah tidak semua dosen atau guru memiliki tingkat kepahaman yang sama terhadap mengoperasikan perangkat dan permasalahan jaringan juga. Terdapat di dalam jurnal Astimeza tahun 2020. Hal ini mendorong semua komponen untuk mampu beradaptasi sekaligus menjadi tantangan dan tuntutan khususnya bagi tenaga pendidik untuk meredesain moda pembelajaran offline menjadi pembelajaran jarak jauh dan menjaga siswa tetap belajar dari rumah sekaligus mengontrol aktivitas siswa. Terdapat di dalam jurnal Halim Purnomo pada tahun 2020. Selanjutnya, lanjutan sintesisnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran daring antara lain karakteristik siswa, lingkungan belajar, fasilitas pendukung, materi, dan sebagainya. Pendidik harus lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang ada, terjangkau, serta dapat diimplementasikan dengan cepat agar proses pembelajaran daring berjalan dengan lancar, mudah, dan efektif. Dengan adanya pembelajaran daring, efektivitas belajar mengajar guru siswa menjadi tidak ada pemisah antara ruang dan waktu pada proses pembelajaran. Nah, hal tersebut berarti menjadi tantangan dan juga peluang bagi semua pihak di dalam proses pembelajaran daring ini. Kemudian celah penelitiannya, berdasarkan ketiga jurnal penelitian oleh Halim Purnomo tahun 2020, Astimeza tahun 2020, dan Paucio tahun 2020, menunjukkan bahwa dengan strategi, metode, dan teknik yang baik di dalam pembelajaran daring memberikan pengaruh positif dan antusiasme yang tinggi terhadap siswa atau mahasiswa. Celah penelitian yang belum terungkap dari ketiga penelitian ini adalah bimbingan secara personal atau individu sebagai upaya menjaga kesehatan mental atau psikis individu siswa atau mahasiswa di dalam melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.